PCLP Ma'arif Kabupaten Batang. Kiai Haji Turmudi Al-Huda, Kiai Kampung yang inspiratif. Kiai Haji Turmudi Al-Huda lahir pada tanggal 4 Juni 1949 di Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Beliau adalah sosok kiai kampung yang sangat peduli terhadap pendidikan masyarakat di sekitarnya. Sebagaimana layaknya pejuang NU, Desa Kiai Kampung, Turmudi sangatlah sederhana. Beliau hidup di tengah-tengah masyarakat yang sebagian besar beranggapan bahwa sekolah itu tidak penting. Mereka enggan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Bagi mereka, sekolah hanya akan membuang waktu dan biaya. Menurutnya, dengan bekerja mereka bias menumpuk pundi-pundi kekayaan dan bias menjalani hidup layak. Demikian kalimat yang sering diungkapkan para pekerja sukses level kampung yang mengadu nasib di Jakarta menjadi tukang bakso keliling. Berbeda dengan Turmudi, guru ngaji yang memilih hidup sederhana dan bekerja sebagai petani kelutuk, petani tradisional. Ini memilih bertahan hidup di kampung halaman dan mengajar ngaji anak-anak kampung. Beliau memilih jalan untuk tetap menjadi seorang petani. Meski untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya, beliau harus bekerja keras, membanting tulang, peras keringat di tengah teriknya panas matahari. Hal ini dilakukan karena beliau peduli dan mempunyai impian besar agar anak-anak di kampungnya harus tetap mengaji, memahami ajaran agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka dapat mengerti bahwa pendidikan itu penting. Untuk mewujudkan impian itu, Turmudi yang memiliki 4 anak menguatkan niat dan membulatkan tekad agar putra-putrinya kelak bias sekolah dan terus belajar untuk mencari ilmu. Nasihat itulah yang selalu ditanamkan terhadap keempat buah hatinya. Beliau terhadap kelak putra-putrinya dapat mewarisi perjuangannya untuk membuat masyarakat di sekitarnya mengerti pentingnya pendidikan. Sebagai guru ngaji dengan penghasilan pas-pasan, Turmudi tekad dan hanya bermodalkan niat serta keyakinan saja. Dengan usaha yang maksimal dan mengandalkan kekuatan doa, beliau berharap agar kelak impiannya bisa terwujud. Maha suci Allah, rupanya jika Tuhan sudah berkehendak, apapun bisa terwujud. Keajaiban pun menghampiri keluarga Turmudi. Semua buah hatinya bias disekolahkannya sambil memondok di pesantren. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri kami, dan keturunan kami sebagai penyayang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian, beliau selalu memanjatkan doanya mengutip firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Sebagai petani tradisional yang hasilnya tidak menentu, Turmudi telah menginspirasi banyak orang kaya di sekitarnya. Pada tahun 1994, Turmudi tidak menyangka dapat menunaikan ibadah haji yang pada saat itu biayanya tergolong sangat mahal dan tidak sebanding dengan penghasilannya. Beliau sengaja mengumpulkan uang sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun dengan mengandalkan keringatnya menjadi petani. Warga sekitar pun terkagum-kagum. Mereka hampir tidak percaya bahwa Turmudi yang tingkat perekonomiannya kembang kempis justru menjadi orang pertama dan satu-satunya orang yang berkesempatan mendapatkan undangan ke Baitullah. Begitulah kalau Allah sudah berkehendak, segalanya tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberangkatan beliau ke Baitullah telah mendorong banyak orang kaya di sekitarnya untuk segera menyusul beliau. Begitulah keberadaan beliau sebagai penunjuk bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan oleh sebab itulah beliau diberi gelar haji sebagai Kiai Haji Turmudi Al-Huda. Begitulah sosok Kiai Haji Turmudi Al-Huda hingga sekarang beliau masih selalu mengajarkan baca tulis Al-Quran terhadap anak-anak kecil di kampungnya.
Perjuangan beliau masih tetap istiqomah hingga memasuki era milenial seperti sekarang ini. Beliau betul-betul ikhlas, tak pernah sedikit pun terlintas di benaknya untuk mengharap imbalan sepeser pun dari negeri ini. Cara berpakaian Turmuzi cukup sederhana dan khas, bukan karena sengaja agar mudah dikenal oleh banyak orang, tetapi memang itulah pakaian beliau satu-satunya. Hampir setiap hari beliau selalu mengenakan baju batik satu-satunya itu. Sehingga baju batik bercocok khas batik Kabupaten Batang itu selalu melekat di tubuhnya. Sehingga tidak heran bila baju batik yang beliau pakai terlihat kusam dan sangat sederhana. Batik luruh rusuh bersarung dan berpeci hitam adalah penampilan beliau yang tidak dibuat-buat. Dengan berpakaian seperti itu, anggap saja beliau sedang melestarikan budaya dan tradisi asli nenek moyang kebangsaan Indonesia. Keberhasilan Turmuzi merupakan keunikan tersendiri yang perlu kita kaji dan kita teliti. Jika keberhasilan para sarjana yang pernah belajar khusus tentang metode pembelajaran tentu sudah biasa, tapi keberhasilan seseorang yang belum pernah duduk di bangku kuliah seperti beliau tentu menjadi berkah tersendiri yang layak diapresiasi. Cara mengajar beliau hanya mengikuti bagaimana dulu beliau belajar mengaji pada Mbah Kyai Haji Sulaiman Arif, pendiri pondok pesantren Asasul Huda, Desa Kelawen, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Tempat beliau mondok, berbekal restu dan barokah dari Mbah Kyai. Beliau memberanikan diri menjadi guru ngaji. Beliau mengajarkan huruf demi huruf kepada anak-anak kecil di sekitarnya, dari mulai mengeja sampai lancar membaca. Tidak ada yang terlihat istimewa dari cara beliau mengajar. Tetapi dengan caranya yang biasa-biasa saja, itulah telah melahirkan bangsa tokoh masyarakat yang sekarang ada di sekitarnya. Kini banyak orang mulai menyadari, meskipun beliau tidak memiliki metode pembelajaran yang hebat, tetapi beliau memiliki keikhlasan dan kekuatan untuk mendoakan para santrinya setiap malam saat tahajud. Bahkan beliau tidak jarang harus menempuh cara berpuasa untuk mengajarkan materi yang cukup berat dan sulit untuk dipahami oleh para santrinya. Perjuangan beliau dalam turut serta mencerdaskan anak bangsa melalui belajar mengaji telah menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Saat ini masyarakat Desa Cokro telah mengerti dan memahami pentingnya pendidikan. Senin 30 Januari 2017 bertambah genaplah kebahagiaan keluarga Turmuzi. Putra sulung beliau diwisuda dan dikukuhkan sebagai magister pendidikan bertempat di Hotel Sahid Internasional Pekalongan. Beliau turut hadir secara langsung dalam gelaran sidang senat terbuka. Terlihat dengan jelas senyumnya yang tampak berseri-seri melihat putranya yang telah berhasil menamatkan pendidikan pasca sarjananya. Kini lengkap sudah kebahagiaan beliau. Selain beliau telah berhasil mengubah sudut pandang masyarakat tentang pentingnya pendidikan, beliau juga telah berhasil menyekolahkan putra-putrinya. Semoga perjuangan beliau selalu istiqomah dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapat ridhonya dan selalu menginspirasi kita semua.